Nama saya Maulana dengan NIM 13121000249. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kriminologi untuk memenuhi tugas. Kriminologi dibagi menjadi dua kata, yaitu crime yang artinya jahat, dan logos yaitu pengetahuan ataupun ilmu. Definisinya, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan ataupun penjahat. Objek-objeknya di sini yang ke satu ada kejahatan. Banyak ahli yang mendefinisikan kejahatan berbagai sudut pandang yang beda-beda, bahwa kejahatan didefinisikan dalam bentuk kejahatan yang tidak sama menurut waktu dan tempat. Yang kedua ada pelaku. Pelaku di sini dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Dan yang ketiga ada reaksi masyarakat, dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mempelajari pandangan masyarakat tentang perbuatan yang merugikan, baik yang telah diatur undang-undang maupun belum. Definisi para ahli di sini ada yang namanya Bonger, yang menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu yang ke satu murni, yang mencakup antropologi tentang manusia yang jahat, sosiologi tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, psikologi tentang penjahat yang dilihat sudut jiwanya, psikopatologi dan neuropatologi tentang kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa, dan penologi yaitu tentang berkembangnya hukuman. Yang kedua ada kriminologi terapan, yang mencakup higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Dan yang ketiga ada kriminalistik, ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Di sini juga Edwin merumuskan kriminologi meliputi sosiologi hukum, yaitu kejahatan yang perbuatan oleh hukum dilarang dan diancam oleh suatu sanksi. Yang kedua etiologi hukum, yaitu mencari sebab musabab kejahatan. Dan yang ketiga penologi, ilmu tentang hukuman. Penjelasan biologis atas kejahatan. Penjahat adalah orang yang memiliki bakal jahat. Bakal jahat itu diperoleh dari kelahiran. Bakal jahat tidak dapat diubah. Bakal jahat dapat dilihat dari biologisnya, contohnya dada yang sempit dan melengkung ke belakang, tangan yang lebih panjang, hidung yang tidak mancung, suka akan tato, dan yang lainnya. Selain itu juga ada tipe fisik yang diidentifikasikan menjadi 4 tipe fisik. Yang ke satu astenik, yang kedua atletik, yang ketiga piknik, dan yang keempat tipe gabungan. Selain tipe fisik, di sini ada yang namanya insan kriminal, yaitu penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Dan ada yang namanya kriminoloid, yaitu suatu kelompok penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu, dan berbagai tipe lainnya. William H. Sheldon di sini membagi menjadi 3, yang ke satu endomorph, yang kedua mesomorph, dan yang ketiga extomorph. Kata Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Hal ini juga didukung oleh penyelidikan Sheldon Cluett dan Eleanor Cluett yang mendapati bahwa didominasi mereka yang memiliki sifat bawaan mesomorph.
Ada bukti bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya yang berhubungan dengan terganggunya self-control. Terdapat bukti yang bagus bahwa delinkuensi berhubungan dengan learning disabilities, yaitu kerusakan pada fungsi sensor dan motorik yang membawa penampilan menyimpang dan merupakan hasil beberapa kondisi fisik abnormal. Macam-macam learning disabilities yaitu satu disleksia, yang kedua afasia, dan yang ketiga hyperaktif. Yang kesatu, twin studies. Studi ini bertujuan untuk mengungkap apakah benar kejahatan ditentukan oleh genetik. Di sini peneliti membandingkan identical twin dan fraternal twin dengan membagi setengah dari gen-gen itu. Yang kedua ada adoption studies, yaitu suatu jalan yang memisahkan pengaruh sifat oleh kondisi lingkungan dengan melakukan studi terhadap anak-anak yang sejak lahirnya dipisahkan dari orang tua aslinya dan ditempatkan pada keluarga angkat. Yang ketiga ada chromosome studies. Hal ini kadang-kadang kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur dapat menghasilkan abnormalitas genetika. Yang kesatu, aliran klasik, yaitu individu memiliki hak asasi di antaranya untuk hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan. Pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak itu dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial. Setiap individu dianggap sama di muka hukum. Oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama. Yang kedua ada aliran positif, yaitu kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Masalah-masalah sosial, contohnya kejahatan, dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku. Tujuan sanksi di sini bukanlah untuk menghukum, melainkan memperlakukan ataupun membina pelaku kejahatan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.